yang punya rumah tapi tidak layak huni ada 26,9 juta rumah. Jadi punya rumah tapi tidak layak huni. Kami laporkan bahwa serapan anggaran di tempat kami sampai hari ini sudah 70%. Yang kedua, kami sampaikan bahwa rumah subsidi juga dari kuotanya 350.000 juga terserap cukup banyak. Per hari ini sekitar 205.000. Yang ketiga, arahan Presiden untuk menjalankan kebijakan yang pro rakyat, yaitu membuat MBR, rakyat yang MBR itu masyarakat berpenghasilan rendah, itu supaya BPHTB, biaya perolehan tanah bangunannya yang tadinya bayar jadi gratis. Kemudian juga PBG-nya, persetujuan bangunan gedung, dulu namanya IMB, sekarang namanya PBG, itu juga sudah gratis, itu berjalan dan dimonitor, dibantu oleh Bapak Mendagri. Jadi para bupati, wali kota juga menjalankan itu dan sudah dijalankan itu. Kemudian juga rumah subsidi bunganya tidak naik sebagai wujud kebijakan Presiden Prabowo yang pro rakyat, yaitu tetap 5%. Kemudian kita tahu bahwa rakyat kita yang punya rumah tapi tidak layak huni ada 26,9 juta rumah. Jadi punya rumah tapi tidak layak huni. Nah, di sini negara membantu tahun ini 45.000 rumah yang direnovasi supaya dari tidak layak huni jadi layak huni. Nah, tahun depan Bapak Presiden meningkatkan besar sekali dari 45.000 tahun ini, tahun depan menjadi 400.000. Dan itu sudah mendapatkan dukungan dari DPR. Jadi ini program yang sangat pro rakyat sekali. Tadi sudah kami sampaikan juga, rumah subsidi itu dikerjakan rata-rata 5 orang. Jadi kalau 350.000 itu artinya 5 kali 350.000 ada sekitar 1,6 1.650.000 orang yang bekerja. Nah itu multiplier efeknya besar. Kemudian tentu itu tidak ada rumah subsidi yang tidak ada ibu-ibu yang jualan warungnya. Ibu-ibu pasti buat buruhnya, tenaga kerjanya, tukangnya, dia beli beras, beli telur, beli tahu tempe. Dari pasar itu menggerakkan ekonomi, apakah dari peternak maupun petani. Kemudian rumah subsidi juga proyeknya pasti itu ada truk yang membawa barang dari toko material. Karena nggak mungkin tiba-tiba datang, nah toko material juga berisi barang industri, ada semen, ada pasir, ada kaca, ada keramik, ada cat, ada segala macam, itu menggerakkan ekonomi. Jadi dua hal tadi ya, untuk rakyat yang tidak punya rumah, intervensi negara melalui rumah subsidi, ya. Kemudian untuk yang punya rumah tapi tidak layak huni melalui program BSPS yang ditingkatkan tahun ini 45.000, tahun depan 400.000. 20 juta, tapi kalau di Papua ya, itu sekitar 40 juta karena ada angka kemahalan. Tapi di situ kan ada namanya pemberdayaan, jadi juga ada gotong royong. Kayak tadi malam tuh saya datang ke Kerawang, tadi malam ketemu dengan Pak Saan Mustafa, Wakil Ketua DPR, dia di daerah pemilihannya, itu saya meninjau ada beberapa rumah yang direnovasi. Di situ luar biasa sebenarnya yang terjadi lah gotong royong yang luar biasa. Jadi juga mereka bergotong royong. Jadi bukan hanya dari negara, tapi juga bergotong royong. Bahkan rumah yang tadi malam saya lihat itu kayaknya renovasi total gitu loh. Artinya bisa dibilang hampir seperti membangun baru gitu. Jadi rakyat sangat menggemari program ini karena kerasa banget. Memang kita sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden dan kepada DPR RI, ya, khususnya Ibu Puan, Pak Dasko dan Komisi 5 ya, Pak Lasarus dan teman-teman, karena mendukung program 3 juta rumah ini. Karena kita akan membangun dan merenovasi. Ada dibangun, ada direnovasi. Juga saya sampaikan
soal KUR perumahan, pertama kali dalam sepanjang sejarah ada KUR perumahan. KUR perumahan ini disiapkan dananya oleh negara 130 triliun. Dari segi supply itu buat UMKM, buat kontraktor, developer, toko bangunan. Apa yang dibantu bunganya disubsidi. Berapa disubsidi? 5%. Contoh kalau dari banknya 11%, jadi subsidi 5% jadi 6%. Nah itu bagus sekali. Kemudian dari segi demand itu sampai nilai 500 juta, bunganya 6%. Ini juga dimaksudkan banyak digunakan oleh ibu-ibu yang jualan di rumahnya. Banyak sekali di Indonesia itu ibu-ibu apakah buka warung, apakah tempat makan, apakah sembako di rumahnya untuk menopang ekonomi keluarganya. Karena kita tidak bisa hanya membangun dan merenovasi rumahnya, kita juga perlu mengisi ekonomi keluarganya. Sehingga banyak juga ibu-ibu di Indonesia menjadi tiang ekonomi keluarga. Nah ini bekerjasama dengan PNM, Mekar, BRI, ya, SMF, ini bisa bekerjasama sehingga rumahnya ada dibangun, ada direnovasi, tetapi ekonomi keluarganya juga itu bisa disupport sehingga bisa ada pemasukan tambahan bagi keluarga. Ya, kita berusaha untuk sampai ke sana, tapi kita penyerapannya cukup baik. Nanti saya akan jelaskan awal ini kita bikin konferensi pers, mudah-mudahan minggu depan saya akan sampaikan. Karena sektor perumahan diyakini itu bisa menggerakkan ekonomi dan membantu untuk pertumbuhan ekonomi, dalam hal ini membuka lapangan pekerjaan. Ya, jadi tadi saya sudah sampaikan supply chain-nya besar ya, bagaimana tadi dari toko bangunan, dari supir, dari ibu-ibu yang jualan warung, sampai kepada tukang yang membangun. Ini besar, belum lagi perbankannya, belum lagi notarisnya, ya, belum lagi developernya, dia punya marketing, ya, itu. Dan kita waktu itu kan waktu 29 September Pak Prabowo memberikan hormat kepada dua anak muda, ya, Angga dan Wawan. Yang satu Angga dulu adalah office boy, Wawan adalah ojek, ya, dan mereka bisa menjadi pengusaha yang sukses. Jadi bagaimana juga kita diminta membuat pengusaha-pengusaha baru di daerah, sehingga ekonomi tidak dikuasai oleh segelintir orang, tetapi terdistribusi ke daerah-daerah. Jadi itu akan pesan Presiden untuk membuat pemerataan ekonomi. Makasih ya. Saya, Magister Tarigan. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.